Selamat pagi. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang fungsi kepadatan probabilitas. Nah, hari ini adalah pertemuan ke-6, materinya sampai sini, dan minggu depan adalah pertemuan ke-7 untuk persiapan kita UTS ya. Oke. Eh, Bicara tentang fungsi kepadatan probabilitas ya, itu kita tidak bakalan lepas dengan istilahnya fungsi distribusi di dalam data statistik ya. Sebagai contoh misalkan gini ya, sebagai ilustrasi awal. Misalkan suatu perusahaan katakanlah ya, dia memberi gaji kepada 3 orang karyawannya. Katakanlah Pak Hadi ya, yang merupakan pemilik merangkap karyawan di situ. Nah, Pak Hadi ini dari 3 orang karyawan, masing-masing dikasih dari 3 orang karyawan tadi, 2 orang dikasih 1 juta. Nah, sedangkan dia sendiri karena merangkap sebagai pegawai dikasih 9 juta. Ya, dapatnya 9 juta. Nah, kalau dihitung di dalam statistik, kalau kita hitung di dalam statistik, totalnya kan adalah 12 juta dia. 12 juta sebulan ya. Seperti itu. Nah, artinya kalau ditanya berapa rata-rata sebulan gaji karyawannya, kita bagi 4 karena ada karyawan ada 4 di sini. Ya, ada karyawan ada 4. Maka totalnya adalah 3 juta rupiah. Seperti itu. Nah, dari hasil perhitungan statistik ini, apakah ini masuk akal kalau kita lihat? Kalau iya, karyawan mana yang mendapat 3 juta? Kenyataannya kan tidak 3 juta, ya. Tidak ada yang mendapatkan gaji 3 juta seperti itu. Nah, ini salah satu dasar atau analogi awal tentang fungsi kepadatan probabilitas, fungsi distribusi ya, seperti itu. Nah, contoh lagi yang selanjutnya ya, misalkan tadi. Nah, kalau kita bikin sebuah tabel distribusi besaran gaji dalam kisaran sejutaan sampai 9 juta, ya kita sebar tadi yang dapat 1 juta itu ada 3 orang, terus terakhir 9 juta itu ada 1 orang. Terus kita buat tabelnya, distribusi data upahnya. Tadi rata-ratanya ada 3 juta di sini. Nah, terlihat di dalam grafik ini, di dalam tabel ini ya, bahwa rata-rata 3 itu ada di tengah. Tidak ada satupun yang mendekat atau yang memiliki besarnya gaji yang sama dengan rata-rata ini. Ya, karena tadi sebarannya terlalu tinggi, tebaran 3 juta, terus satunya adalah 1 jutanya, seperti itu. Nah, distri data yang seperti ini adalah suatu kejadian di mana nilai rata-rata statistik parametrik itu tidak dapat menunjukkan hasil yang jumlah karyawan dapat menggambarkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Ya, hal ini menjadi sebuah yang sangat krusial, maka hal ini harus diselesaikan. Ya, contoh lain misalkan gini, anggap aja seperti tadi, ada satu orang, ada satu orang yang IPK-nya 4, ya, IPK-nya 4. Kemudian ada 3 orang yang IPK-nya katakanlah jangan 1 ya, 2 lah mungkin. Nah, berarti kalau dijumlahin kan rata-ratanya coba. Nah, itu sama penggambarannya. Ya, rata-ratanya IPK-nya 3, yang 2 tadi ya dengan yang 4 rata-rata IPK-nya. 2 ditambah 4 dan segala macam seperti itu. Ya. Nah, itu akan berbeda 2, sekian rata-ratanya. Oke. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, sebelum kita bisa nyimpulin ya, kita lihat satu lagi nih, contoh lain. Misalkan katakanlah dalam sebuah ujian ya, ujian pemrograman mahasiswa TI. Ada 20 mahasiswa dengan sebaran nilai-nilainya seperti ini. Orang pertama, orang kedua, sampai mahasiswa ke-20. Seperti ini. Nah, dari hasil nilai ini dinyatakan bahwa nilai rata-rata programming adalah 69.
Ya, 69 rata-ratanya. Kemudian dibikin kesimpulan, pemrograman mahasiswa TI rata-rata lemah. Kenapa? Karena syaratnya tidak mencapai nilai 75 sebagai standar yang sudah ditentukan sebelumnya. Ya. Nah, di sini 69 rata-ratanya, syarat dia dianggap bagus itu adalah nilai 75 ke atas. Ternyata 69 di bawah 75. Berarti pemrogramannya rendah atau lemah. Tidak mencapai nilai minimal yang ditentukan. Ya. Nah, kenyataannya kalau kita lihat satu-satu di tabel, ya, tidak semua mahasiswa kan yang lemah, yang memiliki nilai pemrograman yang lemah. Kalau kita lihat satu-satu, ada 13 mahasiswa yang nilainya di atas 75. Mahasiswa pertama, mahasiswa ke-4, ke-6, ke-8, 9, 10, sampai mahasiswa ke-20 ini, 19, 20, seperti itu. Ada 13 orang. Ya. Nah, ini contoh penggambaran fungsi distribusi data tadi dengan data yang sifatnya parametrik tadi. Ya. Nah, hal ini harus kita coba analisis lebih dalam di dalam statistik probabilistik. Ya. Oke. Selanjutnya, kalau kita lihat seperti ini, ya, kalau kita lihat seperti ini, permasalahan yang lain. Ini tabel nilainya, ya, nilai ya per anak, per mahasiswa 20. Ya. Kemudian kita bikin tabel nilai sesuai dengan cakupan nilainya yang ada di sini. Contoh, yang nilainya 10 ada berapa orang? Yang nilainya 20 ada berapa orang? 30 ada berapa orang? 40 ada berapa orang? 50 ada berapa? Terus sampai dengan nanti yang ke 100 ada berapa orang? Ya, nilai 100 ada berapa? 3 orang. Total mahasiswa ada 20. Ya. Kalau kita bikin di dalam sebuah grafik, ya, sebuah apa? Distribusi nilai. Tadi 10 ada 1 ya, 20 ada 4. Ya, ini 000. Ya, sebarannya seperti ini. Ya. Nah, ini salah satu cara, salah satu hal yang perlu dijadikan sebagai titik dasar permasalahan di dalam fungsi distribusi data dalam sebuah statistik. Seperti itu. Kayak tadi ya, rata-rata 69. Padahal kenyataannya yang nilai di atas 75 ada 13 orang yang ini kelihatan di sini. Ini dari sini. Ya, 69 ada di sini. Ya, seperti itu. Oke. Nah, bagaimana cara kita menunjukkan distribusi data agar kesimpulan yang diambil dapat menunjukkan keadaan sesungguhnya? Maka kita butuh fungsi kepadatan probabilitas. Ya, diharapkan fungsi ini dapat mendekati dengan hasil kenyataannya. Ya, fungsi probabilitas, kepadatan probabilitas atau probability density function, disingkat PDF, itu menyatakan nilai probabilitas dari setiap kejadian X, ya, yang dituliskan dengan Px. Ya. Nah, karena Px ini menyatakan nilai probabilitas, maka nilainya adalah berkisar antara 0 sampai 1. Ya, nilai probabilitasnya antara 0 sampai 1. Untuk semua kejadian, maka jumlah nilai probabilitasnya adalah 1 atau dituliskan dengan simbol sini sigma, ya, probability X dengan kejadian Xn itu hasilnya adalah 1. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian ciri-ciri fungsi kepadatan probabilitas. Ya, ada himpunan X yang memiliki kejadian pertama, kejadian kedua, ketiga, dan seterusnya sampai Xn. Nah, ini kejadian yang mungkin di dalam sebuah peristiwa. Kejadian-kejadian, ya. Nilainya probabilitas itu berkisar antara 0 sampai 1. Nilai probabilitas untuk semua kejadian adalah bisa digambarkan dalam bentuk, ya, grafik fungsi kepadatan probabilitas seperti ini. Ya. Oke. Sumbu X itu menyatakan semua kejadian yang mungkin. Ya, X1, X2, X3 sampai Xn. Sedangkan Px, sumbu Y, ordinat, itu menyatakan kemungkinannya.
menyatakan kemungkinannya, probabilitas dari setiap kejadian yang ada. Oke, nah penggambarannya seperti ini ya, penggambaran grafik fungsi kepadatan probabilitas. Nah, kemudian ada istilah namanya continue dan discrete. Ya, pada dasarnya fungsi-fungsi di dalam statistik itu berdasarkan sifat kejadiannya bisa dibedakan dari dua hal, ya, yang sifatnya continue dan juga sifatnya discrete. Continue menyatakan kejadian yang mungkin jumlahnya tak berhingga dan operasionalnya dilakukan dalam bentuk kalkulus. Misalkan untuk menghitung jumlah peluang semua kejadian, ditulis dengan seperti ini, ya, sama dengan 1. Kemudian sedangkan untuk yang discrete, kejadian yang mungkin jumlahnya berhingga. Ya, dan berarti secara berkala operasional menggunakan operasional fungsi discrete. Ya, ini simbolnya sigma, ini simbolnya integral. Ya, continue dan discrete. Totalnya adalah 1 masing-masing. Contoh pertama di sini, ya. Oke. Nah, X adalah suatu kejadian seorang akan berangkat ke kantor. Nah, kejadian-kejadian dia berangkat di kantor ini kemungkinannya apa saja? Pertama, naik mobil, naik kendaraan umum, naik sepeda motor, atau nggak berangkat. Ada 4 kejadian di situ. Nah, ini kita sebut sebagai X. X1, X2, X3, dan X4. Masing-masing memiliki nilai kemungkinan. Contoh misalkan naik mobil 0,1, kendaraan umum 0,3, sepeda motor 0,5, dan tidak berangkat 0,1. Nah, bisa ditulis di dalam fungsi kepadatan probabilitasnya dengan probability X1 sama dengan 0,1. Probability X2 sama dengan 0,3 dan seterusnya. Ya, X-nya sendiri menyatakan kejadian-kejadian tadi, himpunan kejadian ada 4 di sini. Kalau kita jumlahkan nilai probabilitas semua kemungkinan itu harusnya 1. Ya, harus 1. Pada saat kita gambarkan di dalam sebuah grafik, ya, kita akan peroleh seperti ini. Ya, kejadian pertama, kejadian kedua, kejadian ketiga, dan kejadian 4. Nilai probability-nya adalah 0,1, 0,3, 0,5, dan 4. Ini adalah 0,1. Ya. Oke. Bisa ya membuatnya ya. Misalkan contohnya gini, saya buat pakai Excel ya. Oke, kita buat pakai Excel. Misalkan ini kejadiannya nih, saya buat X. Ya, kejadiannya. Oke, terus kemudian ini PX-nya nih. Oke. Ya. X adalah kejadian-kejadian yang mungkin, ya, yang mungkin muncul di dalam sebuah itu. Tadi ada 4 ya kejadiannya. Kita buat 1, 2, 3, 4. Nah, ini 0,1, terus kemudian 0,3, 0,5, dan 0,1. Ini kalau kita sum, jumlahnya adalah 1. Harusnya 1. Oke. Nah, oke, seperti ini. Ya. Nah, kita bisa buat dalam grafik pakai ini ya, grafik batang. Oke. Ya. Oh, ya. Ini kan ketemu ini. Ini tinggal di apa? Kita tinggal format. Oke, ininya kita hilangin, misalkan. Nah, dapatkan. Ya. Oke. Atau kita select data, misalkan ini. Ya. Nah, ini 1, 0,1, sedangkan 2, 0,3, seterusnya. Ini tinggal bisa kita ini kan ya. Tuh, ya, bisa kita tentukan ini. Ya. Nah, ini contoh bagaimana kita membuat grafik dari data ini. Ya. Oke, kita balik lagi sini. Oke. Ini X-nya kejadian 1 berangkat misalkan naik mobil, naik umum, kemudian sepeda motor dan tidak berangkat. Contoh 2, ya. Misalkan kita disuruh mengamati mobil yang ada di depan
jalan di depan kampus. Ya, kita catat dalam setengah jam. Tidak ada yang lewat 4 kali. Terus kemudian ada 1 yang lewat. Ya. Kemudian ada yang 5 kali, ada yang 2 kali, ada yang 8 kali, 3 kali, 9 kali, ya. Terus ada yang 6 kali, ada yang 3 kali dengan jumlah masing-masing. Ya, ada yang 1 lewat itu 5 kali, ada yang 2 lewat 8 kali, ada yang 4 lewatnya, ada 4 kendaraan 6 kali dalam setengah jam ya. Nah, seluruh X ini menyatakan jumlahnya dalam setengah jam. Sedangkan Y itu frekuensi kemunculannya. Ya, frekuensi kemunculannya. Ya. Jadi kalau tadi yang 0, jumlah yang 0 itu ada 4. Ya, peluangnya 4. Ya. Jadi kita bisa hitung gini ya. Ini saya buat ini yang keempat. Oke. Oke, kita buat lagi tadi. Ini X-nya. Ini saya copy sini ya. Oke. Yang 0. 0, 1, sampai berapa tadi? Yang lewatnya, berarti X-nya. Sampai 7 ya, berarti. Oke, kita lihat nih, 7. Oke. 5, 6, 7. Oke. Terus kemudian, frekuensi lewatnya, itu ada yang 4 kali. 4, 5, kemudian 5, 2 itu 8, 3 itu 9, kemudian 4, 6, 5 itu 3, kemudian 6, 1, 7, 1. Total berapa? Kita lihat. Sum. Oke. 37 ya. Oke. Ini saya copy ke sini. Oke. Ini saya bagi dengan ini. Oke. Oke, ini saya copy. Harusnya ya. Oke, total 1 ya. Nah, ini saya ambil katakanlah 2 digit aja biar nggak banyak ya. Oke. Ini frekuensinya. Frekuensi. Oke, ini Vx-nya. Oke. Ya. Tinggal kita menggambarkan koordinatnya ya. Oke. Ini harus diganti, kalau enggak cara ngeblok datanya biasanya yang kalau yang ini. Nah, ya, blocking datanya. Oke. Ini kalau kita perhatikan ya, 1, 0,1 ya. Seperti itu. 0 posisinya di sini. Oh, seperti itu. Ya. Nah, ini kalau kita kembali ini tadi ke sini ya. Ini tadi. Tuh. Ya. 0 ini seperti ini. Ya. Tinggal kita kasih tabelnya. Ya, ininya kita iniin. Seperti itu susunannya. Ini karena kita mulainya dari 1 ya. Kalau misalkan kita mulai dari 0, berarti kan ini 0-nya ada di sini titiknya. 0 itu ada di 0,1. Nah, di sini dia titiknya. Ya, tinggal ininya kita rubah seperti itu. Ya. Nah, ini adalah grafik yang fungsi density tadi, ya. Probability density function. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa dapat istilah yang pertama untuk di grafik itu namanya histogram. Ya. Itu adalah satu teknik menyatakan jumlah munculnya setiap kejadian dari semua kejadian yang muncul.
Contohnya maksudnya gini tadi. Dari kendaraan yang tidak ada yang lewat itu ada 4. Ya. Maka probability kalau pada saat kita mau membuat histogram adalah jumlah munculnya setiap kejadian. Nah, kejadiannya kan 4 yang tidak ada mobil. Totalnya berapa semua kejadian? Ada 37. Berarti 4 per 37. Nah, simbolnya adalah HXN, menyatakan jumlah munculnya kejadian XN. Fungsi kepadatan probability-nya, ya, PXN, dinyatakan sebagai HXI dibagi dengan total keseluruhnya dari HXI tadi. Ya, ini cara kita untuk bicara tentang histogram. Nanti digambarkan dalam sebuah tabel. Oke, contoh misalkan ini ya. Nah, ini saya mulai di sini XL. Kita ambil untuk kasus nih. Ya. Ada nilai mahasiswa ya 10 orang. Nilainya katakanlah hasil tes kan. Mahasiswa pertama nilainya A, kedua B, ketiga C, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian kita diminta membuat histogramnya. Ya, histogramnya seperti ini. Oke. Ini saya copy datanya ini ya. Ini. Oke. Kita buat baru. Nah, ini sekarang contohnya di sini. Ini hasilnya. Ya. Nah, terus kemudian ini nilainya. Ya, terus kemudian frekuensinya. Ya, ini nilainya A, B, C, ya, nilainya. Nah, kita akan hitung berapa banyak yang dapat nilai A-nya. Ya, gunakan fungsi yang ada di Excel. Pakai fungsi apa? Namanya COUNTIF. Ya, COUNTIF. COUNTIF, area yang mau dicari ini, titik koma, kemudian nilainya A. Ya. Oke, ada 2 orang yang nilainya A, ada 5 orang yang nilainya B, ada 3 orang yang nilainya C. Kalau kita jumlahkan harusnya totalnya 10. Oke, sama ya. Oke. Nah, ini frekuensi nilainya, sebaran nilainya. Kemudian nilai ini kalau kita mau buatin PDF-nya, ya PDF-nya, ini PDF. Oke. Ya, ini saya copy. Maka kita dapat nilai satu kejadian I pada kejadian I dibagi dengan totalnya F4. Ya, saya copy 0,2, saya copy ke sini. Ya, totalnya ini harusnya jadi 1. Oke. Ya, dapat nih. Nah, kalau mau dibuat histogram yang mana? Misalkan histogram yang frekuensi. Ya, kita bisa buat ini histogram frekuensi. Oke. Hanya tinggal dikecilkan. Kalau mau dapat yang histogram ini, ya histogram yang PDF-nya. Oke. Oke, nah kelihatan perbedaannya kan? Tinggal dipercantik sama kalian seperti ini. Ya, frekuensi dan PDF. Ya, seperti itu tadi. Oke. 0,3, 0,5, 0,2. Ya, tinggal dipercantik histogramnya. Ya. Oke. Kemudian contoh yang berikutnya, ya. Yang berikutnya ada namanya diagram Pareto. Di pertemuan kedua apa ketiga ya, kita pernah bicara tentang diagram Pareto. Ya. Diagram yang digunakan mencatat kemunculan setiap kejadian. Model diagram ini banyak digunakan untuk mencatat kerusakan suatu produksi atau misalkan di dalam pemilihan umum seperti itu ya. Diagram counting namanya. Ya. Nah, kemudian ini biasanya dilakukan manual. Ya. Contoh misalkan ini. Nah, kerusakan produksi tempe 10 bungkus. Dihitung ada berapa? Di counting. Ini counting satu-satu. Dikelompokkan per 5-5.
Ya, per 5, per 5, per 5 seperti itu. Berarti 5 kali 1, 2, 3, 4, 20. 20 tambah 4, 24 totalnya. Ya, berarti ada 5 kali dicoret. 15 tambah 1, 16. Ini 2, berarti 10. Ini 5, berarti ini ada 3, 8. Berarti. Histogram dan kejadian itu kalau kita hitung, 24 ini histogramnya buat histogramnya. PDF-nya kita hitung 24 dibagi totalnya berapa? 1000 berarti ini harusnya. Ya, bukan 1000 ya kayaknya. 100 ya mungkin ini. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini kita hitung. Ya, totalnya ini berapa? 24 dibagi totalnya. Maka kita dapat PDF-nya. Ya. Oke. Seperti itu ya. Jadi diagram Pareto itu yang ininya yang menyatakan Pareto. Counting ininya, terus kemudian di dua jumlah. Sama seperti pemilihan, baik pemilu umum, pemilu legislatif, pemilu di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, sampai mungkin pemilihan kepala desa dilakukan dengan metode counting ini. Calon pertama, calon kedua, calon ketiga, calon keempat, dan seterusnya. Berapa jumlah yang terbanyak, terus kemudian dibuatin histogramnya kelihatan. Seperti itu. Itu contoh diagram Pareto. Jadi ada yang histogram, tadi ada yang pembuatan diagram Pareto. Jadi dia histogram ini sumbernya bisa dari data counting satu-satu, bisa langsung dari jumlah frekuensi ininya. Ya, tidak mesti harus di counting satu-satu. Oke. Kemudian ada distribusi frekuensi. Ya, distribusi frekuensi adalah model perhitungan histogram dengan menggunakan kelompok data. Satu kelompok dapat dinyatakan sebagai satu range nilai dengan nilai tengah dianggap sebagai nilai yang mewakili kelompok tersebut. Kemunculan suatu kelompok dinamakan dengan frekuensi. Ya. Jadi distribusi frekuensi ini cenderungnya adalah melakukan pengelompokan data. Nah, kelompok-kelompok itu memiliki range-range tertentu dengan nilai tengah, terus yang diharapkan nanti mewakili kelompok itu nilai tengah itu. Kemunculannya adalah dinamakan frekuensi. Berapa kemunculan data-data itu di dalam range yang ada di setiap kelompok data. Ya, itu yang disebut sebagai distribusi frekuensi. Contoh misalkan ini. Ya. Contoh. Kita punya penjualan telur ya dalam 30 hari. Dari katakanlah hari pertama, hari kedua, hari ke-10, hari ke-20, hari ke-30. Jumlahnya ini yang terjual. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita mau membuat distribusi frekuensi tentang jumlah penjualan telur ini dalam sebulan, ya, kita bisa buat dalam range-nya kita tentukan. Ya, nanti saya sampaikan ya cara yang benar untuk membuat range. Ini kita buat dulu range-nya, kita kelompokkan 55. Kita kelompokkan yang 55. Ya, nanti kita kasih contoh. Ini 55. Nilai yang paling kecilnya berapa? Berarti ini nilai yang paling kecil di dalam ini. Nilai minimumnya. Nilai maksimum tertinggi berapa? 30. Berarti 30. 30 ini range-nya. Berarti kalau kita mau buat ini 0 ditambah 5. Ya, karena dihitungnya 0 ini udah 1, berarti 0 tambah 4. Berarti berikutnya adalah 5 tambah 4, 9. 10 tambah 4, 15 tambah 4, dan seterusnya. Ya. Kemudian, frekuensinya berapa? Artinya, yang penjualannya antara 0 dan 4 itu ada berapa? Ada 4. Nah, kita hitung ya. 0, 1 ini, 2, terus kemudian 3, 4. Jadi data yang 4 ini adalah 0, 0-nya 3 kali. Terus yang terjadi 3-nya ada 4 kali. 5 sampai 9. Ya, yang terjualnya 5 sampai 9. Kita lihat 5 sampai 9. Ada 6, 1, 2, terus kemudian 3, ya. 3, 6 ya. 6-nya 3. Sama ini 9 itu sendiri, 4. Nah, begitu juga untuk yang selanjutnya ya. Ya, 30 sampai 35 ada 1. Benar nggak sih 30 ada 1? Oh, hari pertama 31. Nah, cara ngitungnya sama kayak tadi. Ya, kelompok range ini sebagai kejadiannya
Sedangkan frekuensi ini, nanti totalnya ini berapa, dibagi 4 bagi total seluruh. Jadi nanti menyatakan ini adalah probability-nya. Ya. Sedangkan median itu dihitung dari 0 ditambah 4 bagi 2. 5 tambah 9 bagi 2. Ya. 24 ini contohnya ya, bagi 2, 12. Terus seperti itu nilainya. Nah, ini memang distribusi range-nya belum sesuai ya, belum sesuai. Nah, kita akan coba ngitungnya sesuai dengan aturan. Ya. Misalkan ini saya punya datanya ini. Ya, saya copy dulu ini datanya. Ini data 30 tadi, penjualan tadi. Ini saya copy. Oke. Nah, ini tabel penjualan telur tadi dalam 30 hari. Oke. Nah, terus kemudian kita buat tabelnya. Nah, caranya gini, ini yang perlu dihitung. Ya. Yang perlu kita hitung tuh ini. Oke. Kita hitung nilai maksimumnya pakai fungsi max. Cari nilai maksimum yang tertinggi di sini. Cari nilai minimum pakai fungsi min yang ada di sini. Oke. Terus cari range-nya. Ya, nilai maksimum dikurang minimum, ya. Nilai maksimum dikurangi minimum. Maksimum dikurangi minimum. Oke. Kemudian ada istilahnya banyak kelas. Nah, banyak kelas ini gunakan aturan Stargers ya. Aturan rumus Stargers. Rumusnya adalah ini ya. 1 ditambah 3,222 ya dikali log n-nya 30 ya, log 30 ya. Ini nanti akan menjadi banyaknya kelas. Kita bulatkan misalkan 6 nih ke atas. 6, ada 6 kelas ya. Kemudian panjang kelasnya berapa? Panjang kelas itu dihitung dengan rumus dibagi ya antara range-nya tadi dibagi dengan banyaknya kelas. Ya, jadi kita bagi 30 ini range-nya kita bagi dengan banyaknya kelas. Oke. Ini kita bulatin 5. Gitu. Oke, ya. Jadi saya ulangi lagi. Tentukan dulu nilai maksimumnya berapa dengan fungsi max, fungsi min dengan fungsi min. Range itu nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Banyaknya kelas itu adalah 6. Di mana rumusnya adalah 1 ditambah 3,322 sebagai konstanta dikali log 30. 30 ini adalah banyaknya data. Ya, 30 data. Ya, ini namanya rumus Stargers ya. Bisa dicari nanti pengertiannya di mana. Kemudian kita bulatkan. Terus panjangnya kelas itu adalah 5. Ya, didapat dari total ini, total range-nya tadi, kita bagi dengan banyaknya kelas, dapatnya 5. Oke. Ya. Oke, udah. Nah, banyaknya kelas itu 6, kita buat tabelnya sekarang. Nah, ini saya buat tabelnya ya. Saya copy ini. Saya copy di sini di samping sini aja nih ya. Oke. Nah, ini sengaja saya buat intervalnya ada 2. Nah, ini tadi cara membuatnya ini 0 ya, 0. Ya, ini selisihnya, buat selisihnya. Jadi kita pisahkan satu sel. Nah, ini adalah yang ini banyaknya kelas tadi. Ya, banyaknya kelas. Ya, jadi ditambah 6 ya. Berarti ini ditambah 6. Ini kita tambah ya dengan 6. Oke. Nih. Oke. Nah, yang berikutnya ini ditambah 1 kan? Tambah 1. Ini saya copy dulu biar kita buatnya lebih tebal. Oke. Terus ini kita copy sini. Ya. Nah, ini saya copy,
Saya tarik sampai nilai, ya, posisinya adalah seperti itu. Ya. 67, 7 tambah 5 ya. 7 tambah 5. Coba ini kita cek. Ya, tambah 6. Oke. Oke. Ya, ini 6, ini tambah 5. Ya, sorry, ini tambah 5 ya. Ini harusnya tambah 5, jadinya ini 6, benar ini tambah 5 ini. Ini kita tambah dengan, sorry, ininya 10 ya. Oke. Nah, ini kita buang ini karena maksimum 30. Nah, banyaknya kelasnya kan 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini 5 ya. 0, 30. Ini tinggal kita copy. Set, ya. Nah, interval ini adalah hasil penggabungan. Tadi saya buat apa? Saya buat jadi grafik nanti. Ya. Jadi rumusnya adalah ini digabung dengan ini, gabung dengan ini. Oke. Nah, dapat nilainya. Ini saya bold dulu, tebal. Oke, ini saya copy. Oke. Ya. Nah, frekuensinya seperti ini. Ya, frekuensinya. Frekuensinya kita bisa gunakan fungsi frekuen. Ya, frekuensi. Ya, fungsi frekuensi. Frekuensi kita blok dulu ini. Kita blok dulu. Kemudian sama dengan frekuensi ya area ini ya. Kemudian titik koma yang interval terbatas atasnya ya, kurung tutup. Kemudian tekan Ctrl Shift sama Enter. Nah, seperti itu. Ya. Oke, ini buat ngopi datanya nih. Ya. Nanti kita cek ya, benar nggak ini hasilnya. Oke, totalnya kalau kita sum harusnya dia jumlahnya adalah 30. Oke, ini saya bold. Nah, totalnya. Oke. Nah, perhitungan frekuensi untuk persentase sama ya. Tinggal ini kita bagi dengan ini. Ya, kita kali 100 kan. Oke. Tanggal coffee. Sorry, ini harusnya dikunci ya. Nah. Oke, ambil 2 digit. Di bold, di center. Oke. Nah, dapat ini. Ya. Kalau kita lihat hasilnya nanti jadi gini. Ya, 13,3. Dan tinggal kita buat grafik. Kita dapat ini grafiknya. Terus binnya tadi ini kelompoknya. Ya, tinggal kita kelompokkan. Jadi kalau misalkan kalian mau mengelompokkan ini terhadap frekuensi, ya maka dibuat oleh kita dengan bin. Nih. Ya, kalau mau agak bagus gini. 7. Tapi kalau mau terhadap persentase beda lagi. Ya. Kalau mau dibuat pada PDF gimana? Kalau pada PDF. Ini PDF-nya ini sama ini saya hapus dulu ya. Kalau kita mau buat PDF-nya, PDF kan berarti total frekuensi ini sama dengan ini ya, sama dengan ini. Jadi ini kita bagi dengan ini. Jangan lupa F4, kita kunci. Ya, kita tarik ke bawah. Totalnya ini kalau kita hitung, ini 101. Oke. Ya, udah tinggal bikinin grafik ya. Ini ngambil 2 digit. Oke. Oke. Itu ya tentang contoh yang ini. Yang berikutnya adalah fungsi kepadatan kumulatif. Ya.
Fungsi kepadatan kumulatif atau cumulative density function itu adalah fungsi yang menjumlahkan nilai kemungkinan suatu kejadian. Atau kita tulis dengan P di mana X-nya lebih kecil sama dengan XI. Ingat X-nya tadi adalah himpunan kejadian-kejadian ya. Maka fungsi kepadatan kumulatif X untuk X sama dengan XK dituliskan seperti ini. Berapa peluang, berapa probability dari kejadian X1 ditambah dengan probability kejadian kedua dan seterusnya. Maka probability X lebih kecil sama dengan XK itu merupakan sigma I 1 sampai K probability XI. Seperti itu. Nah, ini namanya probabilitas yang sifatnya fungsi kepadatan kumulatif. Ya, oke. Ingat ya, kata-kata kumulatif itu berarti jumlah satu data ditambah jumlah kumulatifnya, nilai kumulatifnya. Contoh misalkan ini. Nah, kita punya tabel frekuensi jumlah pelanggan yang melalui pintu kasir setiap 5 menit di sebuah supermarket. Ya, jumlah pelanggan nggak ada pelanggan sama sekali itu adalah 5 tiap 5 menit ya. 5 orang. Ada 5. 1 jumlah pelanggan 1 ada 8, jumlah pelanggan 2 ada 9, terus sampai 7 pelanggan. Jumlah pelanggan datang itu ada 1. Nah, kalau kita buat PDF, berarti jumlah ini tadi berapa? Jumlahnya 36 ini, frekuensi ini. Maka PDF-nya kan 5 dibagi 36, 0,14. 8 bagi 36, 0,2. Sampai semuanya, total 1 ini. Nah, kalau kumulatif density function, ya kumulatif fungsi kepadatan kumulatifnya, itu adalah penjumlahan dari yang setelahnya. Probability 1 kejadian pertama ditambah dengan probability kejadian kedua. Maka kalau kita jumlahkan, ini pertama 0,14. Berarti yang kedua, probability yang kedua, itu adalah 0,14 tambah 0,22, 0,36. 36 tambah 25. Terus sampai terakhir. Di sini hasilnya 1 pasti. Kalau di sini jumlah totalnya adalah 1. Sudah tinggal dibikinin histogramnya. Ya, PDF-nya seperti apa, CDF-nya seperti apa. Oke, kita contohin di Excel ya. Kita contohin di Excel. Nah, misalkan ini saya tadi punya ini. Oke, ini saya copy. Oke, saya punya datanya. Ya, kebetulan sudah saya buat ini datanya. Kita buat ini. Oke, saya gedekan. Nah, sekarang cara kita menghitungnya PDF tadi. Ya, ini totalkan dulu. Ini sum dulu. 36 ya. Maka PDF-nya adalah 5 dibagi 36. Ini kan 4. Oke, tinggal kita copy ke bawah. Kalau kita copy ke samping. Oke. Seperti itu. Nah, ini ambil 2 digit belakang koma. Sedangkan CDF ini enter ya. Yang berikutnya adalah ini kita tambahkan dengan yang kedua, dengan yang pertama, 0 tambah pertama. Oke, ini kita hitung total. Nah, ini nggak perlu. Ya. Kumulatif nggak usah ditotalin. Ya, nah ini dapat kita totalnya. Jadi ciri yang kumulatif biasanya yang terakhirnya dia 1. Udah, tinggal kita buat apa? Grafiknya kan. Misalkan ini dengan ini ya. Kita buat misalkan pakai ini. Oke, ini PDF. Oke, ini kita kecilkan. Oke, yang kedua, CDF-nya ini dengan ini. Pilih yang grafiknya garis. Ya. Oke. Oke. Itu. Ya, tinggal dipermanis ya, warna atau dikasih legend
legendanya dikasih 00 seperti itu ya. Itu. Oke, ya. Nah, kalau kita lihat kan ini. Ya. Kalau kita perhatikan yang CDF, terakhirnya dia pasti pasti ke atas. Karena satu sih makin naik di akumulatif. Ya. Kalau ini kan nggak tahu, kita tergantung sebaran frekuensinya ya, seperti apa di situ. Oke, itu contoh PDF sama CDF. Oke. Nah, ini ada nilai mahasiswa, ya, nilai mahasiswa, ya, yang dapat nilainya ada 30 mahasiswa dengan nilainya masing-masing. Kita diminta membuat histogram, PDF dan CDF-nya, ya. Nah, terus kemudian kita kelompokkan nilai yang A itu berapa jumlahnya, ya. Nilai B berapa orang, nilai C berapa orang, nilai D berapa orang. Oke, saya punya contohnya nggak ya di sini? Oke, oke, saya belum buat ini, ya. Tapi kalian bisa buat dengan menggunakan fungsi conif di sini, ya. Jadi nilai mahasiswa A sampai 30 ini kita conif-kan nanti. Saya punya data awalnya, sebentar. Kalau saya punya, nah sama seperti ini sebenarnya. Oke, belum ada ya. Nah, jadi kalian bisa gunakan perintah conif untuk mendapatkan total ini. 4 ini berapa? 4 yang dapat nilai A. Ya. Terus nanti histogramnya ini PDF-nya tadi 4 dibagi dengan total ini berapa? Terus digabungkan fungsinya. Yang merah ini adalah CDF, sedangkan yang warna apa nih? Ungu ya. Ungu ini adalah PDF-nya. Seperti itu. Oke, ya. Nah, ini ada tugas, ada 3. 1, 2, dan 3. Silakan dikerjakan ya. Ya, sesuai dengan soalnya. Buat histogram PDF dan CDF. Ya. Sama, ini buat histogram, CDF, dan PDF juga. 3 data yang berbeda ya. Oke, nanti dikumpulkan minggu depan. Nah, ini adalah tugas terakhir buat kita minggu ini. Minggu depan di pertemuan ke-7, saya akan membahas tentang mereview kembali pertemuan kita dari pertama sampai pertemuan ke-6. Kemudian nanti akan saya kasih latihan ya, terakhir itu sebagai pra UTS ya. Kemudian nanti dikumpulkan seperti biasa, itu akan membantu nilai. Ingat ya, bobot tugasnya karena di sini daring, maka bobot penilaiannya berbeda seperti perkuliahan kita teori. Ya, perkuliahan kita di kelas. Maka salah satu poinnya tugas itu nanti bobotnya bisa 25%, UTS-nya mungkin 20%, ya. Kemudian keaktifan itu 10%, ya. Nah, sisanya adalah UAS nanti, ya, UAS dan yang lain-lain. Jadi tolong, makanya ada yang bertanya, ada yang mengumpulkan tugas, ada yang menjawab kalau ada latihan-latihan, itu akan menjadikan salah satu poin aktivasi tambahan kumpulan nilai-nilainya untuk mendapatkan nilai akhir nanti. Ya, absensi mungkin kita tiadakan, tidak ada nilai di sini, ya, tidak terlalu kita nilai, tapi menjadi poin krusial di keaktifan. Jadi keaktifan itu menyatakan kehadiran juga. Ya, 10% itu lumayan nilainya. Oke, sampai sini ya. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan, ditulis di komentar, di kolom komentar. Ya, tetap jaga kesehatan. Semoga cepat berakhir pandemi ini. Jaga kesehatan, terus kemudian selamat berpuasa sekali lagi. Terima kasih, selamat pagi.